Marifatul Laila, mahasiswi PPG Dalca Bat 1 di Unhas Jember tahun 2022. Saat ini telah menyelesaikan UKIN di sekolah saya sendiri, yaitu MTSN 2 Jombang. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Semangat, sehat, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya kita semangat. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah untuk mengawali proses pembelajaran kita mulai dengan berdoa, dengan harapan mudah-mudahan semuanya akan dimudahkan oleh Allah dalam proses pembelajaran, dan yang kita harapkan adalah mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia sampai di akhirat. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk hari ini, adakah teman-teman kita yang tidak masuk? Oke, Ibu cek untuk kehadirannya ya. Ahmad Marzuki, Ahmad Abdul Latif, Abdullah Sugiono, Muhammad Ibnu Athoillah, Kisra Muhammad As'ad, Maulana Malik Ibrahim, Yasir Syukron, Khalid Ginanjar, Muhammad Mahfud Harif, Muhammad Harun Ar-Rasyid, Muhammad Zaki. Ada ya? Mana Zaki? Sakit. Sakit apa? Ya Allah, ini teman kita ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sehat, bisa bergabung kepada dengan kita semuanya. Untuk itu kita baca sholawat dulu, ya, dengan harapan mudah-mudahan semuanya sehat, sehat dohir, sehat batin. Karena saat ini anak-anak perlu diketahui musim pancaroba ya, banyak penyakit, banyak virus-virus, banyak orang-orang yang kurang sehat. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan supaya bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana mestinya sebagai pelajar adalah kewajibannya belajar ya, supaya bisa maksimal. Anak-anak juga semangat pondok, semangat sekolah, semangat belajar. Kita baca doa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
Kenapa melihat? Oh iya, ya. Ada lagi? Ya. Melihat adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut adalah atau haram dimakan. Iya, betul. Kemudian yang lain apa lagi? Jadi ada sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan ya. Kemudian mungkin ada ya silakan. Iya karena Allah. Sudah cukup ada lagi? Ya. Alat yang digunakan harus tajam. Harus tajam. Kenapa? Yang digunakan harus tajam alatnya supaya tidak menyakiti binatang. Ada lagi? Ya. Saya hewan mulai satu masih dalam dua hewannya marah dan maupun cara membawanya. Iya, harus jelas ya. Hewannya harus dalam keadaan hidup, harus dipastikan. Jika ada ayam yang kemudian ditabrak, jadi kita kemat mau dibuang, itu harus kita periksa dulu. Kalau kita daripada dibuang kemat, kita makan aja, mungkin kalau masak opor atau apa, kita pastikan dulu bahwa ayam ini dalam keadaan masih hidup atau sudah menjadi makan. Itu ya tujuan penyembelihan. Sudah? Alhamdulillah semuanya masih ingat. Berarti murid-muridnya itu semuanya cerdas. Alhamdulillah. Ya anak, untuk hari ini materi kita adalah penjelasan seputar korban. Bisa dilihat ya. Ya. Pengertian korban adalah korban berasal dari bahasa Arab yaitu korban atau yang artinya dekat, ya, yang artinya dekat. Dekat di sini mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menurut istilah, korban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah syukur atas nikmat yang Allah berikan dengan cara menyembelih binatang ternak yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilaksanakan pada tanggal-tanggal tertentu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian korban. Kemudian selanjutnya hukum kurban adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada hambanya. Ya, hukum sesuai dengan firman dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, di sini akan dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmatnya Gusti Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti dimampukan oleh Allah untuk berkorban setiap tahun. Amin. Ya. Kemudian keutamaan berkorban di sini menurut riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu amalan yang paling istimewa pada saat Idul Kurban selain berkurban. Jadi berkurban adalah suatu hal yang istimewa.
Kenapa? Karena dengan berkorban ini adalah ibadah yang sangat mendekatkan diri hambanya kepada Gusti Allah. Kurban beda dengan ibadah-ibadah yang lain karena berhubungan dengan harta dan keimanan. Kalau sholat cukup keimanan saja, tidak dengan harta. Tapi kalau sudah menyangkut harta ini perlu perjuangan dan keikhlasan seperti halnya itu anak ya. Kemudian selanjutnya sejarah kurban. Sejarah kurban perlu diketahui anak-anak ketika kita merenung kisahnya Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Ada yang mau diceritain? Ini bukan cerita tapi sekadar mengingatkan ya. Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah seberapa keimanannya ya, dengan sekian lama belum dikaruniai anak, berpuluh-puluh tahun beliau meminta, baru diberi omongan yang sangat lucu, yang sangat menggemaskan dengan kehadiran Nabiullah Ismail. Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah melalui mimpinya. Di dalam mimpi itu kemudian mimpinya besoknya diceritakan kepada Ananda, sang pujaan hati, sang belahan jiwa Ananda Nabiullah Ismail. Nabiullah Ibrahim, wahai anakku, wahai kekasihku, wahai calon penerusku, sesungguhnya tadi malam ayahmu bermimpi. Di dalam mimpi itu ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Dalam keadaan sedih dan menangis, Nabiullah Ibrahim menyampaikannya kepada Ananda Nabiullah Ismail. Kemudian Nabi Ismail menjawab dengan jelas, wahai ayahku, di dalam mimpi ayah apa perintahnya? Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah? Nabi Ibrahim sampai kesembuhkan nangis karena melihat anaknya nggak tega. Di dalam mimpinya ayah tadi malam, ayah disuruh menyembelih Munah. Oh, wahai ayahku, jika memang itu perintahnya Allah, lakukanlah ayahku. Jika memang itu perintahnya Allah, saya siap, saya ikhlas. Begitu sudah disiapkan semuanya tempat untuk penyembelihan, kemudian pisau yang sudah diasap acak sudah disiapkan semuanya oleh Allah, maka Nabiullah Ismail sama Allah diganti dengan seekor domba. Sudah ada jawabannya. Dengan perintahnya Allah, Nabiullah Ibrahim mampu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Jadi sudah lulus ujian. Begitupun dengan Nabi Ismail juga lulus ujian. Kenapa? Karena beliau siap disembelih oleh ayahnya sendiri. Itu secara singkat untuk meneladani kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kita supaya ikhlas untuk mengorbankan harta kita ketika pada perayaan Idul Adha, untuk mengorbankan. Kalau mampunya kambing, alhamdulillah. Kalau mampunya sapi, malah alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian di sini ketentuan hewan yang dikorbankan. Ini tidak semua hewan itu bisa dibuat korban. Apa aja hewan ternak yang bisa dikorbankan? Ada kambing, domba, sapi atau kerbau, kemudian unta. Ketentuan usia. Kalau kambing lebih dari 1 tahun atau yang sudah tanggal giginya. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau yang sekurang-kurangnya umur 2 tahun. Kemudian unta sekurang-kurangnya umur 5 tahun. Itu untuk ketentuan usia. Dan syarat hewan yang dikorbankan juga tidak sembarangan. Syaratnya apa aja? Yang pertama, tidak boleh
Gitu ya. Kemudian sekarang yang terakhir adalah pemanfaatan daging korban. Daging korban di sini beda sama akikoh. Kalau akikoh itu sunahnya daging yang dibagikan harus sudah dalam keadaan matang. Kalau korban dalam keadaan mentah. Oke anak-anak. Sebelumnya nanti ibu minta anak-anak dibagi per kelompok untuk berdiskusi. Sebelum anak-anak berdiskusi, anak-anak bisa menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Bisa menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban tadi ya. Ini video tadi itu berada di pondok kita sendiri. Ya. Bisa dilanjutkan untuk diskusinya anak-anak sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Sudah? Sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4, oke? Nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke? Tulis soalnya, termasuk soal permasalahan. Ketika pada hari raya Idul Kurban, Bapak mempunyai kemampuan untuk berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika pelaksanaan pembagian daging kurban, Bapak bingung yang mau dikasih daging kurban siapa saja, karena di antara salah satu tetangga Bapak ada yang non
nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke, tunggu ya. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sama disongkat berkelompok. Berkelompok ini yang bagus. Anak-anak aktif. Hanya ini aja yang diperlihatkan kalau anak-anak sedang diskusi. Jenengan masuk suara. Oke, sudah 10 menit. Silakan masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 dulu, siapkan. Perwakilan, silakan perwakilan, nggak apa-apa. Perwakilan kelompok 2 silakan. Kelompok 1 sebelah sana. Nah, kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Ya. Jadi permasalahannya tadi ada tetangga muslim. Ya. Bagaimana kita kasih apa enggak untuk pembagian dari kelompok? Silakan kelompok 1. Hasil diskusinya dengan kelompoknya tadi bagaimana? Tidak dikasih karena dia anak muslim. Untuk kelompok 1 tidak dikasih karena non muslim. Silakan kelompok 2. Tetap dikasih karena sudah tetangga, tapi tidak sama karena muslim. Terus kelompok 3. Dikasih tapi kalau pembelian susah karena dia tidak tahu. Ya sembunyi-sembunyi. Silakan kelompok 4. Kalau dikasih siapa tahu hatinya lurus dan tertarik sama Islam dengan dakwahnya. Ya. Jadi menarik pelan-pelan ya. Bagus sekali. Hasil diskusinya kita beri aplaus untuk perwakilan masing-masing kelompok. Kita kembali ke waktunya masing-masing. Beraneka ragam jawaban yang sudah kita dengarkan dari masing-masing kelompok yang intinya bermacam-macam jawaban. Ya. Oke anak-anak, minggu depan kita praktek untuk penyembelihan hewan kurban. Ya. Bisa dicatat persiapan yang harus dibawa anak. Siapkan batang pisang atau dengan bahan lain ukuran panjang kira-kira 1 meter ya. Yang kedua, sediakan pisau potong yang tajam. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa di sebelahnya lapangan untuk bisa membuat lubang di tanah kira-kira 50 cm untuk penampungan darah
tepat. Ditempatkan posisi alat peraga di atas lubang tanah dan di tengah lubang diberi penyangga bambu atau kayu secara melintang. Yang kelima, dalam pelaksanaan praktik itu membaca doa seperti yang tertulis pada materi latihan. Yang keenam, apabila menjumpai kendala, anak-anak bisa tanyakan kepada ibu. Ini untuk praktek minggu depan nanti sekaligus lubangnya. Sebentar lagi kita kan Idul Kurban. Alhamdulillah ini bertepatan sekali dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Idul Kurban kurang lebih berapa hari lagi? 10 hari lagi. Jadi nanti anak-anak membuat lubang itu sekaligus untuk Idul Kurban yang diperuntukkan sekolah. Sekolah kita kan nanti menyembelih sapi dan menyembelih kambing ya. Semuanya nanti bisa ikut hadir dalam membantu proses eksekusi. Sebelum kita membantu proses eksekusi yang diadakan kurban di sekolah, anak-anak nanti kita praktek sendiri. Dengan menggunakan apa? Apa? Nanti anak-anak itu membawa boneka jin nggak apa-apa, jadi seakan-akan nanti itu kita anggap menjadi sapi atau domba, ya. Kemudian yang tadi ibu suruh bawa pisau, anak-anak nanti bawa, jangan pisau beneran ya, ini bahaya ya nanti ya. Bawa pisau-pisauan yang untuk pedang-pedangan anak-anak kan masih punya, adik-adiknya kan ada yang di rumah, yang masih punya adik kecil itu nanti dibawa semua ya, yang ada itu seakan-akan itu pisaunya, ya. Replika pisau dan replika domba nanti bisa jadi boneka kucing. Kemudian anak-anak, jadi pelajaran dari awal sampai akhir kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas semuanya. Jadi memang untuk kurban ini adalah ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Karena dengan kurban ini lebih bisa mendekatkan hamba kepada Tuhan. Gitu ya. Jangan lupa anak-anak belajar untuk soal-soal yang sudah ada di LKS bisa dikerjakan di rumah. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami bisa dilingkari, kemudian pada pertemuan berikutnya bisa ditanyakan kepada ibu. Jangan bermalas-malas untuk belajar, karena anak-anak ini adalah calon generasi penerus dan tentunya menjadi calon imam. Ya, calon imam. Anak-anak di sini laki-laki semua, jadi harus bisa menyembelih hewan kurban yang nantinya. Kemudian nanti setelah kita praktek ada namanya bab akikoh. Bab akikoh itu juga nanti berhubungan dengan penyembelihan hewan. Jadi anak-anak itu nanti calon ayah, calon bapak semua harus bisa menyembelihkan hewan akikoh untuk anaknya masing-masing. Ya. Wabil khususnya untuk kurban juga nanti yang lebih afdol adalah yang menyembelih itu kita sendiri, anak-anak sendiri yang menyembelih, bukan diwakilkan. Harapannya ibu, anak-anak semua bisa mempraktekkan sendiri-sendiri. Semua harus paham. Oke ya, anak-anak cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat. Kalau pulang nanti hati-hati semuanya di jalan ya, tidak boleh jajan sembarangan. Walaupun banyak orang yang berjualan yang macam-macam, anak-anak harus selektif untuk membelinya, tidak harus sembarangan. Karena di sini saat ini musim panjang wabah, jadi untuk sementara pesannya ibu, anak-anak jangan minum es dulu ya supaya sehat, oke? Good. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.